8 Maret 2021, International Women Day. Selamat bagi perempuan di dunia. Selamat merayakan Hari Perempuan Sedunia. Tidak hanya laki-laki, ada banyak pahlawan perempuan yang turut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berapa perempuan itu? Kartini. Iya. Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini. Ini sudah familiar sekali di kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Ia lahir di Jepara 21 April 1879 dan meninggal 17 September 1904. Usianya hanya umur 25 tahun, tapi jasa-jasanya luar biasa. Ia adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi atau emansipasi wanita. Karena jasanya yang sangat besar, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 yang menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional, sekaligus menetapkan hari lahir Kartini tanggal 21 April untuk diperingati setiap tahunnya. Yang kedua ada Malahayati. Ya, Keu Malahayati, pejuang asal Kesultanan Aceh yang lahir di Aceh Besar pada tahun 1550. Perempuan tangguh ini memimpin 2000 orang pasukan Inong Bale, janda-janda pahlawan yang telah syahid. Dengan keteguhan hati, mereka berperang melawan kapal dan benteng Belanda sekaligus membunuh Cornelis de Houtman. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 11 September 1599. Berkat keberaniannya, Malahayati mendapat gelar Laksamana. Namun, Malahayati gugur di tahun 1615 kala melindungi Teluk Krueng Raya dari serangan Portugis yang dipimpin oleh Laksamana Alfonso de Castro. Marta Christina Tiahahu, pejuang dari desa Abubu, Pulau Nusa Laut yang lahir pada tanggal 4 Januari 1800. Waktu masih berusia 17 tahun, ia sudah berani mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. Tak hanya itu, Marta Christina Tiahahu juga selalu memberi semangat pada kaum perempuan untuk membantu laki-laki di medan pertempuran. Sang ayah, Kapitan Paulus Tiahahu, dijatuhi hukuman mati oleh Belanda. Sepeninggalan ayahnya itu, kesehatan fisik dan mentalnya terganggu. Lalu ia tertangkap bersama 39 orang lainnya dan dibawa ke Pulau Jawa dengan kapal Everston untuk dipekerjakan paksa di perkebunan kopi. Namun kondisi kesehatan Marta Christina Tiahahu memburuk selama di atas kapal. Hal ini diperparah oleh dirinya yang menolak makan dan diobati. Akhirnya ia menghembuskan napas terakhir pada 2 Januari 1818 dan disemayamkan dengan penghormatan militer ke Laut Banda. Nyi Ageng Serang, perempuan bernama asli Raden Ajeng Kustia Wulaningsi Retno Edi, salah satu keturunan Sunan Kalijaga. Perempuan kelahiran tahun 1752 ini adalah anak dari Pangeran Natapraja dan melawan penjajah bersama ayah dan kakaknya Kiai Ageng Serang. Semangatnya yang berkobar untuk membela rakyat dipicu oleh kematian kakaknya karena membela Pangeran Mangkubumi melawan Pakubuwono I yang dibantu oleh Belanda. Ia tak pantang menyerah walau ayah, kakak, dan suaminya telah gugur. Bahkan Nyi Ageng Serang tetap memimpin pasukan di usianya yang 70 tahun, usia yang sudah lanjut. Bahkan Pangeran Diponegoro mengakui kehebatan Nyi Ageng Serang dalam menyusun strategi, hingga dipercaya menjadi salah satu penasehatnya. Namun 2 tahun sebelum perang Diponegoro berakhir, Nyi Ageng Serang
meninggal dunia di usia 76 tahun akibat wabah penyakit malaria. Cut Nyak Dien. Masyarakat Aceh bangga memiliki sosok Cut Nyak Dien. Tekadnya yang kuat dalam melawan penjajah Belanda dipicu oleh kematian suaminya Ibrahim Lamnga pada 29 Juni 1878 dalam pertempuran dengan penjajah. Lalu, pada tahun 1880, Cut Nyak Dien menikah lagi dengan Tengku Umar dan mereka bertempur bersama melawan Belanda. Sedihnya, pada 11 Februari 1899, Tengku Umar gugur dan membuat Cut Nyak Dien berjuang sendirian di pedalaman Melabuh dengan pasukan kecilnya. Karena keberadaannya memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap rakyat Aceh, Cut Nyak Dien diasingkan ke Sumedang dan meninggal di sana pada tanggal 6 November 1908. Cut Nyak Miutia. Bumi Rencong lagi-lagi melahirkan banyak perempuan pejuang yang tangguh. Salah satunya adalah Cut Nyak Miutia. Awalnya, ia melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan suaminya, yaitu Tengku Muhammad. Tetapi suaminya berhasil ditangkap Belanda dan dihukum mati pada tahun 1905. Sesuai wasiat suaminya sebelum gugur, Cut Nyak Miutia menikah dengan Pang Nangru. Mereka bertempur dengan Kop Marechos dan membuat suaminya gugur pada 26 September 1910. Tetapi Cut Nyak Miutia berhasil lolos. Ia terus melakukan perlawanan dengan sisa-sisa pasukannya. Tetapi takdir berkata lain. Cut Nyak Miutia gugur pada 24 Oktober 1910. Maria Walanda Maramis. Tak salah kalau Maria Walanda Maramis dijuluki sebagai Kartini dari Minahasa. Sebab pahlawan kelahiran 1 Desember 1872 ini berupaya membebaskan perempuan dari keterbelakangan pendidikan. Maria sendiri sempat bersekolah di sekolah Melayu di Maumbi. Di sekolah Melayu di Maumbi, Minahasa Utara. Selama 3 tahun dan tak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, akhirnya Maria mendirikan organisasi bernama Percintaan Ibu kepada Anak Temurunnya atau PIKAT. Untuk memajukan pendidikan kaum perempuan lewat PIKAT, kaum perempuan dibekali ilmu untuk berumah tangga seperti memasak, menjahit, merawat bayi, dan lainnya. Maria terus aktif di PIKAT hingga kematiannya pada 22 April 1924. Dewi Sartika. Jasanya adalah membuat sekolah bernama Sekolah Istri di Pendopo pada 16 Januari 1904. Lalu sekolah ini berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri di tahun 1910. Dan berubah lagi menjadi Sekolah Raden Dewi pada September 1929. Berkat jasanya dalam memperjuangkan pendidikan, Dewi Sartika dianugerahi gelar Orde van Oranje Nassau. Selain itu, ia juga diakui sebagai pahlawan nasional pada 1 Desember 1966. Dewi Sartika meninggal pada 11 September 1947. Perempuan bernama lengkap Andi Depu Maradia Balanipa ini adalah pejuang asal Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ia dikenal karena berhasil mempertahankan wilayahnya dari penaklukan Belanda. Bahkan Andi Depu berani mengibarkan bendera merah putih saat pasukan Jepang datang di Mandar pada tahun 1942. Atas keberaniannya, Andi Depu dianugerahi bintang Mahaputra tingkat 4 dari Presiden Soekarno. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada Andi Depu dan 5 tokoh bangsa lainnya. Ini tertuang di Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 1203
TK-tahun 2018 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Haja Rangkayu Rasuna Said atau lebih dikenal dengan nama Rasuna Said. Perannya adalah memperjuangkan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Sama seperti Kartini, menurutnya kemajuan kaum perempuan tidak hanya didapati dari mendirikan sekolah, tetapi juga melakukan perjuangan politik. Berkat pidatonya yang mengecam pemerintahan Belanda, ia terkena hukum Speak-Delict, yaitu hukum kolonial Belanda untuk orang yang berbicara menentang Belanda. Ia sempat tertangkap bersama temannya, Rasima Ismail, dan dipenjara di Semarang tahun 1932. Setelah kemerdekaan, Rasuna Said aktif di Dewan Mewakili Sumatera Barat dan sempat diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat atau DPR RI. Ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung hingga akhir hayatnya. Rasuna Said meninggal pada 2 November 1965 akibat penyakit kanker darah. Nah, itulah 10 pahlawan perempuan Indonesia yang wajib kita ketahui. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah bangsa kita. Salam Historia.